Nah, kita coba mempelajari bagaimana ya secara psikologis kita bisa bangkit dari situasi keterpurukan, gitu ya. Kemudian kita bisa pelan-pelan mencari solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian bagaimana kaitannya stres dengan kualitas hidup, ya Bapak Ibu. Jadi stres ini memang luar biasa, dampaknya bisa kemana-mana. Bahkan banyak orang yang kemudian tidak survive karena dia tidak memiliki coping strategi yang bagus gitu ya untuk bisa bertahan. Nah, slide lanjut berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya share screen-nya. Kita akan mengenal stres itu apa gitu ya. Kemudian penyebab dan dampak stresnya bagaimana, kemudian kaitan stres dengan kualitas hidup. Kemudian bagaimana posisi mindfulness untuk bisa kita menetralisir stres. Kemudian kita bisa memiliki coping strategi, kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup kita dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Lanjut. Nah, kesepakatan dalam forum ini saya ingin tidak ada kesedihan ya, meskipun tadi kayaknya saya juga agak sedih itu ya kalau mengingat dulu-dulu seperti apa proses kita bisa sampai sekarang gitu ya. Kita ingin dan saya ingin kita punya perasaan positif. Tadi beberapa kali kan Paulus bilang harus positif, harus punya harapan gitu ya. Jadi semua harus merasa sehat, semua harus merasa bahagia. Di sini tadi sudah ya, saling terbuka, saling berbagi sudah, dan ini yang satu yang belum, harus tersenyum ya. Pak Hendrik nih fotonya udah tersenyum terus nih ya. Baik, lanjut berikutnya. Udah, ini tadi kayaknya kita udah banyak diskusi ya. Saya kira kita sudah berdiskusi ini 1 jam. Lanjut Mas. Kita ke mengenal stres ya Bapak Ibu. Apa sih itu stres ya? Saya kira tadi sudah dipaparkan. Stres itu adalah gangguan pada tubuh dan pikiran ya, atau reaksi-reaksi psikologis yang terjadi pada saat kita merasa ada sesuatu yang tidak mengenakan ya yang ada di dalam diri kita atau karena faktor luar gitu ya yang kita rasa membahayakan. Jadi penyakit itu salah satu faktor yang menyebabkan kita stres ya karena membuat ketidakseimbangan fisik dan psikologis dan itu menjadi beban ya seperti kita di taruh batu yang besar gitu ya. Nah, kalau WHO bilang stres itu reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial. Ya, lanjut. Nah, ini gejala stres ya. Menurut gejalanya, stres ini terbagi menjadi 3, Bu Nina ya. Ada stres ringan. Nanti Bapak Ibu bisa mengukur ya. Ya, masuk apakah masuk yang stres ringan, stres berat, ataukah stres sedang begitu ya Bu ya? Ya. Jadi saya sih berharap kita udah pada stres ringan semua ya, karena stres itu nggak mungkin bisa kita hindari. Kalau di sini secara teoris setiap hari kita pasti stres ya, karena kita hidup dan berinteraksi dengan lingkungan, dengan orang lain. Jadi ada stres ringan yang sifatnya hanya 1 menit atau 1 jam gitu ya. Kemudian ciri-cirinya kalau yang masih ringan itu semangat kita meningkat, kemudian energi kita meningkat untuk bisa keluar dari rasa tidak nyaman itu ya. Kemudian ada beberapa yang merasa letih ya tanpa sebab, kadangkala juga masuk ke gangguan pencernaan atau otak ya juga bisa terganggu ya. Kemudian ada perasaan tidak santai ya, itu masih tarafnya stres ringan Mbak Nina. Jadi ini sebenarnya normal aja ya. Kalau dalam psikologi perkembangan kan tidak ada manusia hidup yang tidak stres. Iya, karena stres bagian dari hidup ya Bu ya. Nah, justru orang yang tidak pernah stres itu yang perlu dipertanyakan ya. Karena hidup itu pasti konflik ya. Kalau kita hidup tuh pasti ada konflik. Jadi ini sifatnya masih aman ya. Kemudian stres sedang ya. Jadi dia berlangsung lebih lama dari stres ringan. Kemudian penyebabnya karena situasi mungkin stres ringan tadi tidak segera terselesaikan. Terakumulasi gitu ya Bu ya. Itu bisa naik ke stres yang sedang ya. Seperti misalkan kita konflik dengan rekan kerja,
atau anak kita sakit, atau kita tidak ketemu dengan anggota keluarga ya dalam waktu lama gitu ya. Nah ini masuk ke menyerang ke gangguan fisik akhirnya. Sudah masuk ke fisik ya, Bu? Ya, bisa otot-otot kita terasa tegang gitu ya, gangguan tidur dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ini yang hati-hati, ada stres yang berat ya. Situasi menekannya jauh lebih lama karena kita tidak mampu untuk menyelesaikan itu dengan segera ya, atau memang belum ada jalan keluar dengan banyak faktor ya. Tadi ada penerimaan, ada dukungan keluarga dan lain-lain ya. Nah, ini kalau di sini misalkan ada perselisihan perkawinan yang terus-menerus tiap hari berantem gitu ya. Kemudian ada kesulitan finansial, bisa juga karena tidak ada segera perbaikan gitu ya. Kemudian berpindah tempat tinggal, atau juga ya ini ya penyakit kronis, ini salah satu yang menyebabkan kita mendapatkan stres yang berat ya. Ciri-cirinya sudah sangat banyak, saya kira kita sudah paham ini semua ya. Nah, yang paling penting adalah stres ini tidak boleh dilama-lamain gitu ya. Jadi meskipun udah tahu nih Bu, kalau mungkin bagian dari stresnya berat, tapi nggak boleh terbawa gitu ya Bu ya, harus segera bangkit ya Bu. Kita harus bisa mengidentifikasi ini udah tatarannya ringan, sedang, atau berat. Kalau sudah begitu, jadi stres mau ringan pun itu harus segera kita selesaikan ya, agar dia tidak berlanjut pada tingkat selanjutnya. Nah, berikutnya ya, kalau kita stres ya, ini akan lanjut Mas. Nah, akan berimbas pada kemana-mana itu. Stres itu yang kelihatannya sepele, stres biasa gitu ya. Ini akan imbasnya kalau kita sekarang ke kualitas hidup. Ya, kualitas hidup. Apa sih kualitas hidup itu? Kebahagiaan, perasaan sejahtera gitu ya, well-being gitu ya. Nah, yang ini kalau di sini saya tayangkan itu macam-macam itu. Definisinya ada definisi secara subjektif ya. Subjektif itu dari kita sendiri, kemudian di sebelah kiri itu ada konsep makro ya, kebahagiaan atau kualitas hidup menurut penilaian orang banyak, ada yang dari WHO gitu ya. Nah, kalau tataran penilaian subjektif kita, kualitas hidup itu adalah persepsi, pengalaman, dan nilai individu secara keseluruhan. Jadi terhadap indikator bagaimana kita mempersepsi diri kita terhadap indikator-indikator kebahagiaan. Nah kan ini sangat subjektif Mbak Nina. Jadi nanti kaitannya dengan stres, ya kan. Nah kualitas hidup itu bisa juga penilaian kita, persepsi kita tentang tadi kebahagiaan, tapi indikatornya dari indikator masyarakat. Sekarang kita bahas indikator masyarakat itu apa sih tentang kualitas hidup. Satu, pendapatan, ya kan. Kalau masyarakat bilang orang yang punya gaji yang tinggi berarti kualitas hidupnya naik dong, gitu kan. Itu salah satunya ya Bu ya. Mungkin ada unsur itu gitu ya. Kemudian pekerjaan, ya kan, semakin tinggi jabatan, gitu kan, asumsinya akan semakin tinggi kualitas hidupnya. Kemudian tempat tinggal. Nah, tempat tinggal juga menjadi satu indikator masyarakat gitu ya, bahwa mohon maaf Bu Zahro, suaranya kecil. Oh iya, suaranya kecil. Oke, bisa terdengar? Pan? Jelas, Ya? jelas. Makasih. Nah, yang ketiga itu tadi tempat tinggal. Iya, tempat tinggal. Makanya sekarang orang kan ya pingin rumah bertingkat, terus rumah yang nyaman lah ya Bu. Nyaman, terus ya sekarang makin berlomba-lomba kalau sudah ada di perumahan yang mewah gitu kan, kesejahteraan hidup, kualitas hidupnya meningkat gitu. Itu secara tataran ini ya, persepsi masyarakat ya. Kemudian hubungan antar pribadi, pendidikan juga salah satu indikator kualitas hidup. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan gitu ya, maka semakin tinggi kualitas hidup. Jadi ini memang hasil-hasil penelitian ya. Jadi orang ditanya kualitas suaranya hidup kecil lagi. Dan indikator ini yang kemudian berimbas pada cara kita memandang kualitas hidup kita secara subjektif, karena kita dipengaruhi oleh masyarakat ya. Sehingga kalau McDowell tuh bilang kualitas hidup itu kombinasi antara persepsi kita dengan persepsi masyarakat. Jadi bukan hanya persepsi dari masyarakat ya Bu, karena akhirnya nanti terbawa gitu ya.
Nah, kemudian kalau WHO ini ada lagi, dia memahami kalau kualitas hidup menurut WHO itu pemahaman kita tentang pemahaman individu ya, tentang peran dia dalam kehidupan dalam konteks budaya ya, dan dalam konteks lingkungan di mana dia berada. Jadi nggak sekedar pandangan kualitas hidup itu seperti konsep makro Iya, tadi. bukan yang material saja begitu ya, Bu. Tapi juga peran kita dalam kehidupan dan kemasyarakatan. Nah, tentu saja kita masih punya peluang ya. Kualitas hidup itu kan tadi ada tataran mikro, individu, ya, subjektif kita. Yang kita bangun kualitas hidup kita menurut definisi kita masing-masing. Ya, tidak harus kita mengikuti tataran masyarakat, tidak harus mengikuti WHO gitu ya, tapi kita punya mungkin nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya bahwa orang yang kualitas hidupnya tinggi, yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya, yang bisa menolong orang lain, bahkan kalau di dalam agama Islam itu ya, itu kan orang yang punya kualitas hidup itu orang yang punya tingkat ketakwaan dan keimanan yang tinggi ya, tidak melihat orang dari tempat tinggal, dari bukan hal yang sifatnya pendidikan. fisik gitu ya, Bu. Itu. Nah, ini saya memaparkan beberapa definisi dari kualitas hidup, tapi saya berharap kita punya tingkat bisa mendefinisikan kualitas hidup kita sendiri berdasarkan mungkin agama ya, nilai-nilai dalam keluarga, bahwa nggak penting juga pendidikan atau tadi itu ya, mobil mewah, rumah mewah gitu ya. Ternyata kualitas hidup itu bisa kita definisikan sendiri menurut diri kita sendiri ya. Lanjut. Dari kualitas hidup ini ya, kemudian tadi itu ya, stres itu bisa mempengaruhi banget kualitas hidup kita, ya kan, dari stres ya, terutama stres-stres yang tidak bisa kita handle ya. Gimana caranya biar bisa keluar dari situasi stres dan meraih kualitas hidup? Nah, salah satunya adalah dengan strategi coping, Mbak Nina. Apa itu, Bu? Ya, strategi coping itu upaya kita untuk ya mengatasi dan mengelola tadi stres, tuntutan-tuntutan yang kita anggap sebagai beban berat ya, yang menimpa kita, yang kita seolah nggak bisa keluar dari situ. Tapi anehnya ya, coping strategi ini juga dipengaruhi oleh stres. Jadi timbal balik gitu. Oh, timbal balik gitu. Ya, nggak berdiri sendiri gitu ya. Stres itu orang menjadi tidak punya coping strategi yang efektif gitu ya. Kemudian, tapi kalau orang dalam kondisi stres kemudian dia bisa tetap punya upaya untuk keluar dari stres itu, maka dia akan bisa melampaui stresnya. Kayak di sini ada namanya dalam coping strategi itu ada positive reappraisal coping, Bu Nina. Jadi ada strategi kita ya, yang itu kita aktif ya untuk meresolusi peristiwa-peristiwa kronis ya, atau peristiwa yang kita anggap beban tadi, kita bisa keluar. Nah, positive reappraisal coping ini salah satunya ada di dalam pikiran kita. Bagaimana kita mempersepsi situasi yang penuh tekanan ini secara positif. Bahwa di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Bahwa ini akan sementara dan akan ada jalan keluar gitu. Itu positive reappraisal coping ya. Jadi proses kita menafsir ulang. Jadi kita harus punya itu dalam situasi yang sesusah apapun, sestres apapun gitu ya. Ya, saya berharap dari sini peserta udah bisa bisa mencerna ya. Lanjut. Nah, kemudian jadi kayak hubungannya stres, coping strategi, terus ke mindfulness itu sifatnya kayak circle ya. Dia saling mempengaruhi itu. Kebetulan ini saya sedang meneliti ini juga di disertasi saya dan sudah ambil data, tapi saya pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus autis, Bapak Ibu. Dan saya kira ini menarik juga ini untuk kita ya. Jadi saya juga mengalami ini, makanya ketika saya mengalami ini saya punya ide di saat suami saya di rumah gitu ya. Kemudian saya harus merawat, saya muncul gimana ya. Terus saya diskusi tadi dengan Pak Hendro, ahli mindfulness tuh. Wah iya, ini tema yang menarik saya angkat. Karena ini pengalaman pribadi saya sendiri gitu ya. Bagaimana menangani stres itu, sehingga mohon maaf Bapak Ibu, Mbak Nina, saya bukan ahli ya. Saya masih pelaku ini.
pelaku yang mencoba bangkit juga, terus mempraktekkan teori ini. Mempraktekkan Jadi, sendiri ya Bu ya. Jadi nggak nanti cuma sekedar baca aja. kita sama-sama belajar lah. Saya sharing, saya bagi gitu ya, gitu ya. Saya senang kalau ada forum-forum yang kemudian saya bisa sharing pengalaman saya dari sisi psikologis ya. Jadi stres itu ternyata perlu dikelola dengan cara-cara yang positif gitu ya. Saya terpuruk, saya orang psikologi, Bapak Ibu. Satu S2, sekarang sedang S3 gitu ya. Dapat musibah yang luar biasa yang waktu itu juga menurut saya, aduh mustahil. Saya punya anak 3 gitu ya. Selama ini saya banyak bergantung dengan suami gitu kan. Saya tipe orang yang tidak independen gitu ya, sangat bergantung apa-apa dengan suami. Harus harus menghadapi peristiwa yang sampai saat ini ya saya harus bertahan ya. Karena satu ini mindfulness ternyata. Jadi ada kuncinya ya mindfulness. Nanti kita bahas. Kalau Pak Ulum bilang ada Bunda tadi ya, Bunda itu mindfulness banget loh. Bundanya Bunia itu tadi luar biasa. Bunda itu tidak tahu teori mindfulness, tapi si Bunda ini sudah Mempraktekkan. Nah itu, Bunda ini udah luar biasa Bun ya, sudah mindful banget ya. Nah saya berharap nanti ada social support ya, support sosial di sekeliling Bapak Ibu juga bisa belajar ini loh gitu ya. Jadi dengan teknik sederhana itu dia bisa menurunkan stres, karena stres kita turun naik gitu. Jadi kondisi psikologis kita apalagi memang nggak stabil gitu ya Bu ya. Pada saat apalagi kita punya sakit yang berat ya, atau ada anggota terdekat seperti saya suami kan yang harus survive tidak hanya saya gitu kayak Bunda Nia tadi kan, Bunda juga harus yang punya mindfulness yang luar biasa ya. Nah ini dengan mindfulness ini nanti stres kita akan terhandle sehingga kita bisa berpikir positif. Dari berpikir positif itu kita punya strategi ya atau upaya untuk bangkit, itu yang paling penting. Upaya untuk bangkit dari stres itu tadi, kemudian akan muncul coping atau apa ya, strategi penanganan yang lebih efektif begitu. Oke, lanjut. Ini apa sih? Ini baru kulit luarnya aja ya Bapak Ibu. Tapi Pak Hendrik sampai sini bisa ini ya Pak Hendrik, bisa mengikuti ya. Ya. Halo, oke. Ya, mungkin bisa dilanjut Ibu, silakan. Oke, nah ini situasi di mana ketika kita stres ya. Jadi ada tadi kita sudah saling sharing itu bagaimana kondisi sakit ya. Kita divonis ya atau keluarga terdekat kita divonis sakit kronis gitu ya. Itu kan situasi faktor penyebab stres. Kemudian ya kita akan mempersepsi, menilai informasi itu berdasarkan pengetahuan, ya kan, berdasarkan pengalaman masa lalu, berdasarkan sikap-sikap kita selama ini. Nah itu bahayanya di sini sebenarnya. Jadi ketika ada tadi ya divonis suami saya stroke, ya harus operasi otak segera dalam waktu 5 jam nih, harus segera dioperasi, kalau enggak ya out gitu ya. Nah ini saya sudah ya persepsi saya akan sangat tergantung pada informasi yang masuk. Jadi waktu itu saya kebetulan ada di rumah sakit UMM dan saya punya banyak teman-teman dokter di situ, ya saya minta didampingi. Ya udah, saya nggak bisa dalam kondisi masih jet lag gitu ya, saya nggak bisa mikir. Benar-benar saya nggak bisa mikir. Akhirnya teman-teman dokter, psikolog di situ datang, keluarga terdekat juga datang gitu ya, mensupport. Ya udah, saya serahkan sepenuhnya apa kata dokter. Jadi keluarga tuh saya minta diskusi sama teman-teman, sama psikolog, sama dokter gitu ya, apa yang terbaik gitu. Karena kalau saya sendiri yang mikir udah nggak mungkin. Kalau saya kan maunya ndang dioperasi, ndang sembuh, ndang pulang. Kayak instan gitu ya Bu mikirnya, padahal kan nggak bisa seperti itu. Bisa gitu ya. Nah di situ saya udah saya nggak mungkin. Nah kemudian waktu itu saya menilai dengan sangat negatif. Nah karena informasi tentang stroke itu kan sesuatu yang buruk ya. Keluarga saya banyak yang penyintas stroke juga. Dan keluarga sangat dekat. Karena memang keluarga besar saya juga komorbid stroke-nya tinggi ya. Jadi baik dari suami maupun dari keluarga saya. Jadi memang ya waktu itu saya merasa ya sudah, ya sama dengan Paul, berakhir sudah hidup saya gitu ya. Kemudian di situ nanti ya penilaian negatif itu ada masanya ya,
ada masanya kita bisa menilai kembali situasi yang membuat kita stres ya. Ini secara otomatis Bu Nina. Jadi otomatis nih otak kita akan oh ya ini kita nilai kembali. Setelah itu langsung masuk ke proses coping itu. Disitulah kita akan menemukan solusi ya untuk bisa bangkit atau malah makin terpuruk. Sangat tergantung pada tadi itu pengetahuan, sikap, support sosialnya gitu ya, orang-orang terdekat gitu ya. Termasuk tadi saya lihat teman-teman yang Mbak Nia gitu ya, Pak Ulum, Pak An itu kan memang sudah ya supportnya udah luar biasa kan. Dia sudah menemukan coping yang efektif, coping kognitif yang efektif itu. Prosesnya memang bolak-balik itu. Stres lagi, kita mempersepsi lagi, kemudian ada sikap kita positif atau negatif, kemudian kita menilai ulang lagi, muncul strategi baru lagi gitu loh. Nah, saya berharap teman-teman itu bisa mengubah ya mainnya untuk bisa tetap survive adalah di tahap kedua itu Bu Nina. Persepsi itu ya. Nah, pengetahuannya harus diupdate terus. Jadi harus seimbang ya Bu, nggak boleh yang baca-baca yang negatif-negatif aja atau betul. Mendapatkan informasi negatif, tapi harus diseimbangkan. Karena itu akan mempengaruhi sikap kita terhadap penyakit itu. Saya nggak pernah tahu tentang stroke itu apa gitu ya. Bahkan saya nggak mau tahu ya karena itu bukan bidang saya gitu ya. Bahkan waktu itu sebelum saya pulang ada profesor dari Inggris Bu Nina didatangkan ke Asia University dan benar-benar menjelaskan tentang stroke. Ingat nggak ya? Bu Nina masih di sana nggak ya? Nah, profesor siapa itu? Dan luar biasa hasil CT scan pasien yang waktu itu dipresentasikan persis kondisinya dengan suami saya. Dan itu wah, saya bilang ini Allah memang sudah punya takdir gitu ya. Saya disiapkan dulu. Kok bisa kampus mendatangkan ahli stroke dari Inggris gitu kan? Kemudian bicara tentang bagaimana sosial support dan penanganan kesembuhan pasien. Nah, itulah yang saya bilang Allah itu Maha Rahman Maha Rahim gitu ya. Saya disiapin dulu sehingga waktu saya buka-buka lagi loh. Ya, saya ingat pertanyaan profesor itu gimana seandainya ada keluargamu yang stroke, apa yang dilakukan? Yeah. Nah, itu. Saya dengan Bu Nina nih kebetulan kan di fakultas yang sama ya di Asia University Bapak Ibu. Jadi masih ingat betul itu saya pulang ya dan Bu Nina masih di Taiwan waktu itu ya. Itu. Nah, yang terjadi memang ini prosesnya. Persepsinya kita harus ubah. Ini siklus terus. Makanya tadi dibilang naik turun. Nggak mungkin statis ya Bu ya. Mungkin statis ya karena kondisi ya karena kan berkembang. Ya, mungkin bisa jadi ada sesuatu kabar baru yang kita terima. Pasti naik turun. Nah, kita mainnya di sini. Update terus ya, pengetahuan update. Dengan mengupdate pengetahuan maka sikap kita akan baik gitu ya, positif. Setelah itu strategi coping kita, pikiran kita akan menjadi positif terus. Ada kabar buruk tadi kayak Pak Ulum tuh udah sampai ke proses ini ya. Saksinya ada informasi buruk karena beliau sudah punya pengetahuan, pengalamannya sudah banyak gitu ya. Ketemu dengan teman-teman itu juga salah satu cara untuk bisa survive gitu ya, untuk bisa menangani dengan coping yang efektif. Kita belajar tadi ada pengalaman-pengalaman teman-teman yang mungkin Pak Ulum belum bisa melakukan itu, tapi nanti mengupdate pengetahuan, nah bisa coba gitu ya. Ini lanjut. Nah ini lanjut, nah ini kita mulai langsung ke mindfulness ya. Apa sih mindfulness? Tadi kayaknya kok heboh banget gitu ya. Jadi apa ini gitu kan? Jadi memang sederhana sih ya, mindfulness itu kita memberi perhatian dengan cara tertentu ya untuk kita bisa berada pada situasi saat ini dan tidak menghakimi. Jadi simple memang. Mindfulness yaitu menerima ya kondisi saat ini dengan cara-cara tertentu, terus kita tidak mudah menghakimi. Ya. Nah nanti si John Kabat-Zinn ini, ya dia sudah mempraktekkan terapi mindfulness ini pada berbagai penyakit. Ya, ada macam-macam penyakit ya. Terutama dia pakai pada pasien kanker stadium akhir, gitu ya, untuk mengubah bagaimana pola berpikir positif itu kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup ya penderita kanker gitu ya. Lanjut.
Nah, ini Bapak Ibu ya, kita harus latihan ya. Memang latihan mindfulness ini turun naik. Jadi saya juga terus update. Bahkan saya baru saja tidak mindful itu. Ketika ada kegiatan dengan Pak Ulum itu, saya selalu WA. Males ya, aku kok gini, aku capek. Ya, Pak Ulum udah mindful itu. Dia sudah bilang, udah begini aja gitu kan. Nah ya udah, saya kebalik sekarang. Dulu beliau yang konsultasi, sekarang saya sering yang ini gimana Pak? Ini, ya udah. Nah itu proses mindfulness tuh harus dipelajari terus ya, harus diupdate ya. Jadi keterampilan, terutama keterampilan attention skill ya. Ingat, munculnya stres itu karena kita bereaksi secara cepat terhadap peristiwa yang kita anggap Terlalu reaktif begitu ya Bu. kayak stroke, misalnya, aduh sudah habislah hidup, waduh suamiku stroke gitu kan. Gimana nanti? Atau tadi ya, ya udah, ini the end of my life misalkan. Nah ini kan itu persepsi kita. Memang yang punya hidup tuh kita, gitu ya. Yang punya hidup itu kan Allah, gitu ya, Tuhan ya. Jadi kemudian latihan-latihan ini dikembangkan ke manajemen rasa sakit, ya, pemulihan terhadap kecanduan obat, ya, pengurangan stres maupun ke banyak terapi-terapi psikologi yang kemudian pakai teknik mindfulness ini, ya. Oke, lanjut. Nah, ini manfaatnya banyak sekali ya. Jadi meningkatkan kesehatan fisik, mental, terutama tadi kalau itu stres, ya stresnya menjadi berkurang, ya. Sakit kronis itu juga bisa ya, ya minimal tadi ya kita penerimaan diri. Nanti di penerimaan diri itu ada di dalam mindfulness ya. Kemudian ya terutama kecemasan ya, kecemasan ketika takutnya ketika kita sedang terapi tahu-tahu gitu kan. Tadi ada yang menggigil terus menghilang, pulang duluan dan lain-lain. Kalau sudah mindful ini lewat aja sudah. Jadi kecemasan-kecemasan itu udah nggak akan ada. Jadi orang mindful itu sudah orang yang ada pada situasi saat ini sudah. Dia sudah tidak memikirkan lagi nanti aku akan begini, nggak ada. Dulu saya waktu masih belum melatih diri menjadi mindfulness ini, yang ada nangis, malu ketemu orang gitu ya, malu dorong-dorong suami saya yang cacat gitu ya, itu ada perasaan begitu. Kemudian ada menyalahkan Tuhan itu ada gitu ya. Kok saya sih, kenapa sih di saat saya lagi kuliah begini gitu ya, di saat saya butuh banget suami kok begini, itu ada Bu Nina. Jadi memang justru mindfulness ini tuh akhirnya membuka lebar saya untuk bisa survive. Sekarang sudah melihat apapun ya udah. Yang sekarang aja yang dipikir, yang dilakukan ya Bu. Dipikir. Nah, Yang mindfulness kan nanti itu nggak ya. usah memikirkan yang panjang-panjang. Saat ini aja konsentrasi dengan yang ada. Ya, sekarang kalau latihan pertama mungkin ya pesertanya ada 65 orang nih. Kalau yang mindful saat ini mindful nih, ya coba saya akan tes ya pada mindful atau enggak nih pesertanya. Kalau mindful dia akan cepat jawab ya, karena dia attention, dia memperhatikan tema kita saat ini ya. Coba sih saya mau pesertanya yang partisipan di klik ya. Hadir nggak di sini gitu ya, saya mau interaksi ya. Seperti misalkan ada peserta Pak Berto. Ya, Pak Berto bisa unmute. Pak Berto silahkan on mikrofonnya. Apakah ada? Oh ya, Pak Berto silahkan. Ya, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Pak Berto menyimak ya. Iya Bu. Coba, apa yang Bapak simpulkan dari, kita sebelum ke mindfulness nih, apa yang tadi Bapak simpulkan dari topik kita di atas tadi itu, dari apa yang saya paparkan? Ya, mungkin kalau secara singkat yang bisa saya sampaikan, stres itu kita yang mengelola sendiri ya. Kita yang mengelola sendiri, di mana semuanya itu kembali lagi ke mindset kita Bu. Dalam berpikir, dalam menjalankan kehidupan ini, ya kan. Fungsinya adalah sikap dan mental kita itu dalam mengelola stres itu ya harus kita sendiri, ya kan, dalam arti pola pikir kita lah. Itu sih Bu yang saya bisa sampaikan. Nah, luar biasa. Terima kasih Pak Berto, luar biasa. Pak Berto nih mindful nih. Mindful banget ya Bu. Salah satu indikatornya kan fokus ya. Nanti kita bahas tuh.
dia paham, dia tahu apa alur yang sedang kita bahas. Nah ini satu lagi Bu Nina, satu lagi. Mindful nggak nih peserta nih, karena tadi kita udah ngobrol kayaknya agak serius nih. Nah sekarang saya mau pilih ibu atau Mbak ini, Mbak Zida Inaya. Hadirkah? Oh sempat on nggak ada ya, berarti kita ganti aja yang lain. Oh ada. Oh Mbak Zida ada? Oh nggak ada ya. Oke, kita pilih yang lain. Pilihkan Bu Nina. Yang wanita tadi yang wanita ya. Coba ini mungkin Ibu Dini. Iya Bu, ada. Oke, Bu Nini gimana Bu Nini? Menyimpulkan tadi sebelum kita berangkat ke mindfulness ya. Apa korelasi stres, coping ke quality of life, kualitas hidup. Menurut Bu Dini gimana? Oh sepertinya ada gangguan ya. Gangguan sinyal mungkin ya. Oke. Oke Bu, mungkin bisa kita lanjutkan. Iya. Oh ya. Harus berpikir positif sih kalau bisa ngomong seperti itu. Tapi kadang kan tergantung situasi, kadang bisa naik, bisa turun gitu loh. Iya, ya betul. Ya. Jadi memang tadi situasinya bisa naik turun, tapi soalnya nggak mudah. Gimana Bu? Soalnya nggak mudah sih, apalagi kalau orang nggak punya teman kayak saya gini kan, nggak ada support ya. Jadi dari satu kota ke kota lain itu kadang saya berpikirnya gini, harus semangat, harus positif gitu. Tapi kadang-kadang tiba-tiba kayak lemas, loyo, mikir lagi gitu, jadi pusing. Ya, oke. Tapi saat ini Bu Dini tuh sudah mulai mindful loh ya. Iya, Bu Nini, saya sudah memahami bahwa aku kok kurang ini, kurang itu, nggak ada support. Itu orang mindful ya. Jadi sudah mulai bisa mencari di mana sumber masalahnya yang belum terselesaikan. Nah, ini nanti akan naik ke coping strategi tadi gitu ya. Lalu nanti melatih ya bagaimana cara berpikir positif tadi. Oke, kayaknya udah semua mindful nih. Iya, kayaknya sudah dicek, fokus ya. Iya, fokus ya Bu. Nah, ya langsung dari manfaat mindfulness kita masuk lagi ke slide berikutnya. Ini proses ini memang berproses ya Mbak Dini, Bu Dini. Jadi proses menjadi mindfulness itu pertama kita harus membangkitkan perasaan positif itu dulu ya. Kemudian kondisi kita harus sadar ya. Nggak mungkin orang mindful itu dalam kondisi tidur atau dia lupa ingatan misalkan gitu ya. Atau kita tidak, orang sadar itu kan orang yang hadir pada situasi saat ini. Hadir sepenuhnya ya Bu, dengan penuh kesadaran ya. Iya, ada orang secara fisik ada, tapi dia tidak hadir di situasi saat ini. Kayak contoh ya, misalkan gadget itu bikin orang nggak sadar, ya kan? Banyak orang tua yang tidak sadar kehadiran anaknya meskipun ada di sampingnya. Jadi mereka ada di dunia sendiri-sendiri kan, karena ada HP gitu kan, itu nggak sadar. Ya, kalau mindful itu kita harus membangkitkan perasaan positif, terus harus hadir pada situasi yang saat ini terjadi. Kemudian kalau sudah sadar, nanti sensori atensi kita akan main. Ya, kita akan fokus ya. Setelah itu kalau sudah fokus berarti kita akan memproses informasi itu dengan cepat ya. Kemudian kita fokus itu akan meningkatkan kontrol metakognitif. Metakognitif itu kita berpikir pada saat kita berpikir. Artinya evaluasi lagi. Contoh misalnya tadi Bu Dini kan, saya kok sering turun naik, kayak nggak punya support. Itu sebenarnya kan ada proses metakognitif Bu Dini. Bu Dini itu sedang metakognitif, aku gini ya. Nah itu harus cepet-cepet ya. Cepet-cepet terus apa ya yang harus aku lakukan. Itu orang yang metakognitifnya main ya. Fokus aja pada apa ya yang membuat aku merasa lemas. Cari penyebabnya apa. Kemudian kalau sudah begitu nanti akan muncul penilaian konstruktif ya. Jadi terkontrol gitu. Oh iya aku nggak boleh lama-lama lemes nih. Berarti biar nggak lemes aku harus ngapain? Oh telepon keluarga.
atau cari Kita teman. coba cari solusi ya, Bu ya. Nah, iya, harus bergerak memang. Sehingga dari situasi mindfulness ini nanti kita punya harapan. Kemudian bisa selalu mengevaluasi situasi-situasi yang bikin kita down dengan keluar dari situ dengan secara positif gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini kurang dipercepat ya, Mbak. Oke, nah ini kita hari ini hanya belajar sampai wawasan dulu. Kita tidak sampai terapinya. Jadi hanya ini 7 sikap dasar orang-orang yang ini maaf masih mindfulness parenting ya. Tapi sama sebenarnya. 7 sikap dasar mindfulness ya. Yang pertama adalah tidak menghakimi. Kalau mindfulness itu kan bisa digandengkan pada untuk orang tua, untuk pasien, untuk siapapun ya. Nah ini tidak menghakimi. Jadi tidak selalu baik buruknya, Bu ya. Ya. Jadi misalnya kalau ada diagnosa, aduh gagal ginjal gitu ya, wah aku pasti mati nih, bentar doang lewat gitu kan. Itu kita menghakimi, nggak boleh. Orang yang mindful, orang yang netral, ya. Kemudian ada patient, ada sabar, ada pikiran pemula. Nah ini kita bahas satu-satu deh. Slide berikutnya, Mbak. Cepat aja tapi karena waktunya. Nah ini tidak menghakimi. Kita ini paling sulit Bu Nina, karena kita sering banget ada sesuatu kita nilai, ini kenapa sih gitu ya. Ada orang lewat pakai baju yang bikin mata kita silau, ih orang ini ngejreng banget, itu sudah menghakimi gitu loh. Ini belum mindful. Kalau kita gampang menilai orang, itu belum mindful. Orang ini kok jahat ya, orang ini kok rese gitu ya. Nah itu belum mindful. Atau kejadian ada macet, aduh kenapa sih macet padahal, jadi reaksinya cepat. Itu orang yang tidak mindful sehingga gampang stres gitu ya. Oke lanjut. Ya ini tidak menghakimi, ini sulit ya, netral yang sulit ya. Kemudian lanjut. Ini sama tadi sudah saya jelaskan. Maaf yang ke autopilot tadi. Nah ini ya, non judging atau tidak menghakimi itu sulit apabila kita sudah terlatih sering menilai. Kecenderungan kita itu kan menilai orang ya. Jadi otomatis ya Bu. Iya otomatis padahal gitu. Harusnya dikendalikan ya. Kita harus mengontrol mesin otomatis dalam hidup kita gitu loh. Ya netral aja gitu ya. Lanjut ya. Ini sudah ya, lanjut aja. Kemudian sabar ya, sabar. Kita harus memahami dan menerima sesuatu. Jadi sabar itu artinya apa ya? Ya menerima ya, memberikan diri kita ruang untuk bisa mengalami, memiliki pengalaman ini. Ya udah, kayak tadi Pak Ulum kan, ya sudah, ini takdir saya mencoba menggantikan situasi yang menyeramkan cuci darah itu dianggap sebagai rekreasi aja. Minggu 2 kali ke rumah sakit ya rekreasi. Itu saya kira udah luar biasa. Kecil sekali suaranya Bu Zahro. Ini sudah dengeran ya? Ya, ini. Jadi sudah mindful itu ya. Jadi kita harus sabar itu berarti kita memahami bahwa setiap saat dalam hidup kita itu spesial. Jadi jangan pernah ada kesempatan atau diberi kesempatan pikiran kita untuk berpikir bahwa ih aku kok begini, ih kok harus cuci darah, ih kok gini. Itu akan merusak kesabaran yang ada dalam diri kita, pikiran-pikiran positif yang ada dalam diri kita. Ketiga, oke lanjut yang ketiga. Nah ini, ya ini agak susah juga. Ya, jadi 7 indikator kalau mau mindful harus punya ya, beginner mind. Jadi kita harus memindset diri kita seperti pikirannya anak-anak bayi balita gitu. Mereka kan kalau kita beri apa interest banget kan, dia pengen tahu gitu loh. Tapi kalau kita kan sering kali karena tadi autopilot kita sering menilai gitu ya, terus kita jadi sok tahu. Ini aku udah tahu, ini udah gitu ya. Ini yang harusnya nggak boleh. Orang yang mindful itu dia selalu tertarik pada apa yang terjadi di hadapannya saat ini. Jadi kayak dia selalu ingin tahu apa sih ini, tidak gampang meremehkan. Kan aku udah tahu gitu kan. Kalau orang mindful dia akan mencoba ya pengalaman-pengalaman yang ada saat ini tuh dia himpun, tapi dia tidak nilai gitu ya. Oke lanjut yang keempat. Trust. Nah ini juga penting ya Bapak Ibu, kita mau survive dari situasi penyakit kronis kita atau dari
penderitaan kita, kita harus percaya bahwa hanya kita ya yang bisa membuat kita keluar dari situasi ini. Sehingga kita harus mengambil tanggung jawab untuk menjadi diri kita sendiri. Kenapa sih kita tidak survive? Kenapa orang menjadi sangat depresi ketika ada hal yang tidak nyaman tadi? Karena dia nggak percaya dirinya bisa melampaui ini semua dengan baik. Saya mencoba ini pada detik-detik minggu kedua ya. Minggu kedua suami saya tuh makin sudah tidak terkontrol itu. Jadi hampir pecah lagi itu hasil operasinya, kondisi tekanan darahnya dari 150, terus dia sadar, dia tahu dirinya sudah dipasang alat, ternyata dia nggak nerima gitu ya. Itu naik lagi menjadi 197 tekanan darahnya, diabetesnya tinggi lagi. Akhirnya sudah dokter bilang ini kayaknya ya Bu Zahro harus ikhlas gitu ya. Nah ini saya percaya bahwa saya harus ngambil tanggung jawab di situ. Jadi saya praktekkan semua yang ilmu yang saya tahu gitu ya, bahwa orang sakit ini perlu support. Jadi saya bisikan gitu ya di telinganya, Mas kamu harus sembuh, Mas aku masih butuh kamu, Mas lihat anak-anak. Itu saya ajak bicara. Saya tahu bahwa dia belum koma. Dia tingkat kesadarannya memang hampir lewat ya. Tinggal 3 dari 17. Kalau kita normal kan 17. 13 di hari pertama operasi, terus makin turun sampai tinggal 3. Dokternya bilang, dokter saraf, nanti kalau sudah sampai di titik 1 Bu, ya Ibu harus ikhlas gitu ya. Saya waktu itu saya percaya aja bahwa saya masih punya Tuhan nih. Apa yang masih tersisa yang saya punya dari ilmu saya tuh saya pegang tangannya, saya doakan. Tadi yang Bunda bilang tuh baca apapun yang bisa dibaca. Saya baca Al-Quran, saya nazar dalam waktu 2 minggu saya hatam Al-Quran di samping suami itu Bu Nina. Saya yakin bahwa ini mujizat. Ya Allah, Engkau bilang bahwa Al-Quran adalah mujizat. Saya agak menantang memang waktu itu ya. Karena saya sudah putus asa, saya cuma punya Allah gitu ya. Ini kalamullah, kalimatmu, aku hanya berpasrah pada ini. Kalau memang ini mujizat, besok sebelum tindakan, waktu itu sudah disepakati tindakan terakhir adalah karena kalau berlama-lama dengan disuntik atau apa itu nggak bagus juga untuk ginjal dan lain-lain. Akhirnya dokter memutuskan yang terbaik adalah disuntik dengan dosis tertinggi. Tapi hanya kemungkinan 10%. Maksud saya, terus saya tanya dokter, 10% itu gimana? Dari 10 kasus, kalau sudah disuntik dosis yang tertinggi ini Bu, yang bisa selamat hanya 1 orang dari 10 kasus. Oke, 1 orang yang selamat itu yang kondisinya seperti apa Dok? Saya mau tahu. Nah, dokter bilang, ya yang tidak diabetes, yang tidak punya kondisi kronis paru-paru gitu ya. Suami Ibu komplikasi gitu ya. Ya sudah, artinya besok jam berapa akan kita suntikan? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi malamnya saya hatam Al-Quran, saya bilang ke suami saya, ini aku nazar bahwa Allah Maha Benar, Mas ayo bangun, Mas bangkit, Mas masih diberi kesempatan sama Allah. Ada air matanya turun, berarti kan dia masih sadar. Nah ini yang saya bilang, saya trust betul ya pada diri saya bahwa saya masih bisa menolong dengan apa yang saya punya. Bergerak tangannya malamnya, bergerak tangannya, paginya saya sholat, terus saya bilang ke suami, jam 10 Bapak akan disuntik ya. Kalau memang bertahan, bertahanlah, saya sudah ikhlas. Kalau Mas mau pergi, pergilah dengan tenang. Saya sudah bilang begitu. Luar biasa, detik-detik terakhir sebelum dokter menyuntikkan itu, saya tinggal sholat duha ke masjid, di bawah rumah sakit itu ada masjid, saya sholat, saya udah ikhlas. Udah ikhlas, bayangan saya jam 1 rumah saya akan penuh dengan teman-teman yang takziah maksudnya. Yang takziah. Jadi saya sudah ikhlas lillahi ta'ala, sudah ya memang harus akan berakhir begini, ini sepenuhnya milikmu, ambillah kalau memang kamu mau ya Allah gitu kan. Saya sudah mengusahakan yang terbaik, fasilitas saya sudah coba VVIP dan segala macam gitu ya, dokter sudah yang terbaik. Ya sudah, saya nyembur air mata, bismillah, saya sudah siapkan, keluarga saya telepon, ibu saya suruh datang gitu, ibunya udah Ibu datang, ucapkan kalimat terakhir untuk anaknya Ibu, udah kita sudah ikhlas semua. Luar biasa apa yang terjadi Bapak Ibu, karena saya trust sama Allah gitu ya. Suami saya datang itu perawat senyum sama saya. Ibu, Bapak bisa duduk. Jadi bisa duduk, kemudian matanya terbuka dan seperti sehat, tidak ada apa-apa gitu loh.
Saya cium tangannya, terus saya peluk, Masya Allah, Allah Maha Besar. Nah ini Bapak Ibu, saya bilang trust itu penting. Ya, oke itu. Lanjut, yang kelima adalah tanpa usaha. Nah ini yang sangat sulit. Ya apalagi kita yang punya pendidikan gitu ya. Denial akan muncul ketika kita tidak tawakal, ya kan? Kadang-kadang ketika kita punya masalah, biarkan pikiran kosong. Biarkan ada Allah yang main, ada Tuhan, ada kekuatan di luar diri kita yang nanti bisa membantu kita. Nah, kadang-kadang sebagai manusia kita masih arogan. Kok aku begini? Kok aku kan harusnya bukan aku? Kenapa sih gitu loh? Aku kan psikolog, kenapa nggak bisa ya? Suamiku kok nggak bisa bangkit gitu loh. Itu kadang kita masih arogan begitu. Perlu kita non-striving pada saat-saat kita stres. Biarkan pergi aja ya, melalui hembusan nafas keikhlasan kita. Jadi saya belajar lagi bahwa suami saya bisa sembuh karena saya sudah ini non-striving. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya sudah. Semua sudah, 4 dokter sudah duduk di hadapan saya jam 12 malam. Kita sepakat, oke, Ibu tanda tangan, besok jam 10 kita tindakan. Disuntikan dengan dosis yang tertinggi dan siap-siap. Ibu ikhlas. Semua sudah catat di Lauhul Mahfuz, tapi arahnya itu dokternya bilang arahnya ya tapi nggak akan kuat. Akhirnya itu ya sudah. Saya rasa ini yang paling membantu. Saya sudah pasrahkan, ambillah kalau kau mau ya. Saya sudah ikhlas, anak-anak biar Allah yang punya gitu ya. Saya adalah milikmu. Tanpa suami mungkin ada ya saya akan bisa survive. Saya sudah bayangan begitu-begitu ya. Oke, lanjut. Yang keenam ini acceptance. Akhirnya karena saya ikhlas, saya sudah bisikan ke suami, Mas, ini sudah kalau memang mau pergi-pergilah gitu loh. Kalau bisa saya bisikan itu, kalau bisa sebelum tindakan ini kamu pergi ya. Jadi karena saya juga kasihan kan, kalau disuntikan lagi dosis tinggi kan reaksinya nanti akan menggigil, dia akan melawan gitu, demam tingginya akan di atas 40 gitu kan. Ya sudah, saya bilang ya ikhlas, aku sudah ikhlas Mas, pergilah kalau bisa sebelum suntikan tindakan, maaf ya, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya bisikan itu, saya tangisi, Bismillah ya udah, kamu pergi duluan, nanti anak-anak biar sama saya bisikan itu. Ya, tapi luar biasa dari situ saya ada proses penerimaan. Ya sudah, saya panggil teman-teman. Tadinya saya nggak mau teman-teman tahu, ya kan. Mbak Nina sekalipun ini teman saya, akrab saya di Taiwan, dia belum tahu itu. Bahkan tahu dari teman-teman yang lain karena saya memang menutup diri. Jangan sampai ada orang yang lain tahu bahwa suami saya itu sakit stroke gitu ya. Entah apa yang saya pikirkan, saya nggak tahu waktu itu. Saya dalam kondisi drop banget gitu ya. Ya sudah, tapi setelah saya sholat, saya ikhlaskan. Bahkan ada dokter, gitu ya, ada dokter Tommy itu beliau hebat banget ya. Saya diceramahi, ibu tahu Al-Quran kan? Karena sepanjang suami saya di ICU itu saya selalu baca Al-Quran, dokter tahu gitu ya. Ibu mengimani Al-Quran, ibu tahu bahwa semua yang tertulis itu sudah ditetapkan Allah jauh sebelum ini terjadi gitu ya. Udah, ibu harus ikhlas. Tapi arahnya ikhlas gimana dok? Ya udah, besok kemungkinan suami nggak akan kuat gitu ya. Ibu ikhlas. Jadi beliau mencoba mensupport saya lewat penguatan seperti ya. Iya, saya ikhlas. Ya dok, saya ikhlas. Ya sudah, kita sepakat ya Bu. Oke, sudah. Jatuhnya adalah penerimaan. Ya sudah. Ketika kita menerima, ya muncul yang terakhir. Ya, yang terakhir itu letting be. Udah, biarkan itu pergi. Saya biarkan, ya sudah, yang terjadi terjadilah. Saya merenung di dalam sholat tahajud, sholat duha saya sadar. Terus saya udah, ya udah, biarkan. Harus siapin rumah yang akan dipenuhi orang-orang takziah. Saya udah bayangan itu. Tapi ada Allah yang memberi kekuatan. Udah saya naik ke ICU. Ya yang terjadi jauh di luar kuasa kita, prediksi kita. Dokter semua lari ke ruang ICU karena ditelepon susternya itu, karena suami saya rekor itu. Paling lama di ICU 1 bulan tanpa kemajuan. Bahkan selalu ada sensasi-sensasi yang naik, ininya naik lah, yang diabetesnya naik, yang terus ada komplikasi, yang harus difoto, yang harus itu. Kita shock terus itu rame-rame itu ya dengan tim dokter. Nah ini yang pengalaman saya, sehingga letting be saja. Jadi lakukan mindful saja dengan apa yang tadi 7 ini,
harus ada dalam diri kita. Saya selalu belajar, tidak selalu mindfulness ini melekat terus, ya. Itu naik. Ketika itu terjadi, proses awal lagi. Ikhlas, sabar, biarkan ini Allah yang bekerja, itu kan. Kalau mindful gitu, ada kekuatan. Kita manusia hanya begini gitu. Kasih sakit, kalau Allah mau hari ini kita, ya hari ini saya misalnya habis talk show ini, terus Allah mau saya meninggal, ya bisa meninggal gitu. Nggak ada yang pasti dalam hidup. Jadi sekalipun Bapak Ibu yang sakit, nggak ada yang pasti. Siapa yang akan duluan berangkat, ya Allah yang hanya Allah yang tahu. Jadi itu kita hanya harus berlatih, berupaya, bertawakal. Biarkan pengalaman ini kita fokus pada apa yang hari ini ada, gitu ya. Itu mindful tuh begitu. Sabar, ya tawakal, biarkan ini berlalu sambil terus kita mencari berikhtiar, ikhtiar. Saya tidak pernah berhenti berproses itu dengan suami. Ayo Mas, kita terapi. Ada teman yang bilang ini bagusnya. Saya lakukan. Terakhir saya ke pantai, ada bilang terapi berendam di air laut. Saya bawa suami saya ke pantai selatan, saya nyetir sendiri itu. Bismillah sama anak-anak. Udah. Sampai di sana saya rendam, suami saya udah, ya sudah agak bisa digerakkan. Memang prosesnya pelan sekali. Ya, yang terjadi di suami saya mungkin lebih dari yang terjadi pada Bapak Ibu ya, karena kerusakan otaknya sudah luar biasa gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu pengalaman ini nanti ya kita mungkin akan ada, kalau mau ya kita lanjut dengan sesi yang terapinya seperti apa karena waktunya juga terbatas. Baik, itu lebih 12 menit Bu Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zahro yang sudah menyampaikan bagaimana pengalaman beliau gitu yang mempraktikkan mindfulness sebagai salah satu support system dari penderita stroke gitu ya, yang mungkin bisa dipahami kita bersama bahwa itu adalah sebuah proses yang mungkin dinamis gitu ya. Kadang kita bisa mengendalikan tapi kadang susah begitu.